Kada ada mobil. Kada ada mobil kayak kamu sudah ada. Kada ada Mbak Ai. Aku 12 tahun terus tuh kada ada mobil, kada ada ini Honda aja. Oke, ada yang mau presentasi? Presentasi dulu. Kelompok berapa yang presentasi? Ada berapa kelompok? 1, Pak. Langsung dimulai ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Jaya Ramadai Bangsa, SEMM, selaku dosen mata kuliah kewirausahaan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di Zoom pada siang hari ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya selaku moderator akan memandu rangkaian presentasi kita pada hari ini dengan judul Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan yang akan disampaikan oleh kelompok 3. Langsung saja untuk mempersingkat waktu presentasi dari kelompok untuk membacakan materi, kepada kelompok saya persilahkan. Tes. Halo. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya selamat sore. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan makalah tentang ide dan peluang kewirausahaan. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 berjumlah 11 orang, terdiri dari yang pertama Pak Kristomi, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Pak Ahmad Soleh, yang keempat Ibu Musriah, yang kelima Ibu Christine Natalia, yang keenam Ibu Irmawatin, yang ketujuh Ibu Maria Nopa, yang kedelapan Ibu Napila Julpa, yang kesembilan Ibu Murtika Ayu, yang ke-10 Ibu Ayuni Indah, dan yang ke-11 Pak Ibu Hotmiati Pak Pahan. Untuk mempersingkat waktu, kepada Pak Kristomi, kami persilahkan untuk memaparkan slide yang kedua. Next. Baiklah Bapak Ibu, sebagai pendahuluan saya akan membacakan latar belakang dan tujuan yang akan kami bacakan secara bergantian nantinya. Latar belakang, kewirausahaan tidak hanya terkait dengan usahawan atau wira swasta, tetapi juga dapat dimiliki oleh individu yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif di berbagai profesi. Jiwa kewirausahaan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari,
seperti petani, karyawan, guru, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa kewirausahaan adalah sikap mental dan tindakan yang dapat diterapkan oleh siapapun yang memiliki kemauan untuk berpikir out of the box dan mengimplementasikan ide-ide kreatif. Tujuan untuk membahas konsep, ide, dan peluang dalam kewirausahaan, serta bagaimana setiap individu dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan dalam berbagai bidang kehidupan, untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya berpikir kreatif dan inovatif dalam menciptakan peluang usaha, serta bagaimana ide-ide tersebut dapat diimplementasikan untuk mencapai kesuksesan dalam dunia kewirausahaan. Selanjutnya, manfaat. Baiklah, saya akan melanjutkan. Selanjutnya yaitu manfaat dan harapan. Yang pertama, menjadi sumber referensi bagi siapapun yang membutuhkan informasi mengenai ide dan peluang bisnis atau kewirausahaan. Kemudian yang kedua, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan mendalami pokok bahasan terkait ide dan peluang bisnis dalam kewirausahaan. Sumber-sumber ide potensial dalam berwirausaha, analisis SWOT, kemudian bekal pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan. Hal ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk berwirausaha. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi mendalam mengenai pengertian ide dan peluang bisnis dalam kewirausahaan. Sumber-sumber ide potensial dalam berwirausaha, analisis SWOT, bekal pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan. Baik, lanjut. selanjutnya pembahasan pengertian peluang usaha, bahwa peluang wirausaha tidak perlu dicari jauh-jauh, tetapi dapat ditemukan di sekitar kita dan siap untuk diubah menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Kata peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang yang artinya kesempatan dan usaha yang artinya upaya dengan berbagai daya untuk mencapai tujuan atau suatu yang diinginkan. Secara sederhana, pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan atau keuntungan, uang, dan kekayaan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Pengertian ide-ide kewirausahaan. Pentingnya berpikir kreatif dan inovatif dalam menciptakan ide-ide yang dapat menjadi dasar untuk mengembangkan usaha yang sukses. Kemudian cara mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko ide kewirausahaan. Yang pertama, mengurangi kemungkinan resiko melalui strategi yang proaktif, menyebarkan resiko pada aspek yang paling mungkin, dan yang terakhir mengelola resiko yang mendatangkan nilai atau manfaat. Untuk kreativitas seringkali muncul dalam bentuk ide untuk menghasilkan barang dan jasa baru. Ide bukanlah peluang dan tidak akan muncul bila wirausaha tidak mengadakan evaluasi dan pengamatan secara terus-menerus. Berikut perubahan ide menjadi peluang. Yang pertama, ide dapat digerakkan secara internal melalui perubahan cara-cara atau metode yang lebih baik untuk melayani dan memuaskan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan. Yang kedua, ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa baru. Yang ketiga, ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi pekerjaan yang dilakukan atau cara melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya, sumber-sumber potensial peluang. Berbagai sumber ide potensial yang dapat menjadi landasan untuk mengidentifikasi peluang usaha yang menjanjikan. Langkah-langkah dalam penjaringan ide dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan produk baru dan berbeda, mengamati pintu peluang, kemudian menganalisis produk dan proses produksi secara mendalam,
kemudian menafsir biaya awal, dan yang terakhir memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi, misalnya risiko teknik, finansial, dan pesaing. Peluang yang akan menjadi uang dengan analisis SWOT, bagaimana analisis SWOT dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang usaha yang dapat dijalankan dengan sukses. Analisis SWOT terdiri dari strength, yaitu mencari dan menginventarisi berbagai kekuatan yang ada pada diri kita. Kemudian weaknesses, yaitu berbagai kelemahan yang ada pada diri kita. Opportunities, yaitu berbagai kesempatan yang terbuka. Kemudian threat, yaitu ancaman atau tantangan yang akan dihadapi. Selanjutnya Mbak Nabila. Ya, sebentar nih sinyalnya. Bekal pengetahuan kewirausahaan, pentingnya memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang kewirausahaan untuk dapat mengelola usaha dengan baik, kemampuan dan kemauan untuk memulai usaha, yaitu menghasilkan produk atau jasa baru, menghasilkan nilai tambah baru, merintis usaha baru, melakukan proses atau teknik baru, mengembangkan organisasi baru. Wirausaha berfungsi sebagai perencana sekaligus pelaksana usaha. Sebagai perencana, wirausaha berperan dalam 1. Merancang perusahaan, mengatur strategi perusahaan, pemrakarsa ide-ide perusahaan, pemegang visi untuk memimpin. Sedangkan sebagai pelaksana usaha, wirausaha berperan dalam menemukan, menciptakan, dan menerapkan ide baru yang berbeda, meniru dan memodifikasi, kemudian mengembangkan produk, teknologi, citra, dan organisasi baru. Bu Murtika, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Lagi berdekatan ini soalnya. Menurut Pearson tahun 1982, kemampuan kewirausahaan meliputi 1. Self-knowledge, yaitu memiliki pengetahuan tentang usaha yang akan dilakukan atau ditekuni. 2. Imagination, yaitu memiliki ide, imajinasi, dan perspektif serta tidak mengandalkan kesuksesan masa lalu. 3. Practical knowledge, yaitu memiliki pengetahuan praktis, misalnya pengetahuan teknik, desain, pemrosesan, pembukuan, administrasi, dan pemasaran. 4. Soft skill, yaitu kemampuan menemukan, berkreasi, dan berimajinasi. 5. Foresight, yaitu berpandangan jauh ke depan. 6. Computation skill, yaitu kemampuan berhitung, memprediksi keadaan di masa yang akan datang. 7. Communication skill, yaitu kemampuan berkomunikasi, bergaul, dan berhubungan dengan orang lain.
Selanjutnya Bu Irma. Terima kasih. Kompetensi seorang wirausahawan, keterampilan dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang wirausahawan untuk dapat berhasil dalam menjalankan usahanya. Menurut Dan Bradstreet, Business Credit Service tahun 1993, ada 10 kompetensi yang harus dimiliki seorang wirausaha, yaitu yang pertama, knowing your business. Kedua, knowing the basic business management. Ketiga, having the proper institute. Keempat, having adequate capital. Kelima, meaning efficiency, efficiently. Ketujuh, managing time efficiently. Ketujuh, managing people. Kedelapan, sanitizing customer by providing high quality product. Kesembilan, knowing how to copy. Terakhir, copying with regulation and paperwork. Selanjutnya Bu Hotmiati, persilakan. Oke ya. Bu Hotmiati. Dilanjutkan yang lain saja untuk mempersingkat waktunya, Mas. Oke, baik. Tips sukses memulai bisnis untuk pemula oleh Scott Gerber. Yang pertama adalah fokus pada satu peluang bisnis. Yang kedua, lakukan hal yang kamu sukai. Yang ketiga, kuasai segalanya tentang bisnis kita. Yang keempat, selalu mau belajar dari orang lain. Yang kelima, hiduplah dengan sederhana. Kemudian yang keenam, belajar dari kegagalan. Kemudian yang ketujuh, tunjukkan bahwa konsep bisnis Anda yang terbaik. Kemudian 8, jagalah kesehatan. Yang ke-9, buktikan dengan tindakan bukan dengan kata-kata. Kemudian yang terakhir, tahu kapan harus berhenti berusaha. Kesimpulan, 1, pentingnya berpikir kreatif dan inovatif dalam menciptakan ide-ide bisnis yang dapat menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Kemudian yang kedua, peluang usaha dapat ditemukan di sekitar kita dan dapat diubah menjadi produk atau layanan yang dibutuhkan oleh pasar. Yang ketiga, analisis SWOT dapat membantu dan mengidentifikasi peluang usaha yang dapat dikembangkan dengan baik. Kemudian yang keempat, bekal pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan sangat penting dalam menjalankan usaha dengan sukses. Kemudian yang terakhir, mahasiswa dan generasi muda diharapkan dapat memahami dan mengembangkan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan baru dan menjadi wirausahaan yang sukses di masa depan. Terima kasih. Demikian paparan kami dari kelompok 3. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok yang telah memaparkan materi mengenai ide dan peluang dalam kewirausahaan. Selanjutnya akan kita buka sesi diskusi. Apabila teman-teman jika ada pertanyaan untuk kelompok 3, silakan bisa bertanya secara langsung maupun melalui kolom chat pada Zoom. Kepada kelompok lain, saya persilakan. Silakan yang ada yang bertanya.
Ayo, yang mau tanya silakan. Bagaimana para audiens? Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 3? Baik, kepada Pak Puji Santoso, silakan untuk bertanya untuk kelompok 3. Di sini ada Pak Puji Santoso yang bertanya kepada kelompok, kenapa ide peluang usaha dalam kewirausahaan harus dilakukan analisis? Baik, pada kelompok, langsung saja untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Puji. Ada pertanyaan kembali dari Pak Domingos. Izin bertanya, kadang kita memiliki kekuatan dan opportunity, tetapi kita ragu untuk memulai suatu usaha karena adanya ancaman. Jadi bagaimana mengatasi kelemahan dan ancaman tersebut? Terima kasih Pak Domingos. Silakan untuk kelompok 3. Izin menjawab, Bu. Moderator. Ya Pak, silakan untuk menjawab pertanyaan dari siapa? Dari Pak Puji. Ya Pak, dipersilakan. Analisis untuk dalam peluang usaha sangat diperlukan. sangat diperlukan untuk memastikan bahwa ide tersebut memiliki potensi keberhasilan yang tinggi. Berikut adalah alasan mengapa analisis peluang usaha diperlukan. 1. Mengidentifikasi potensi pasar. 2. Menilai daya saing. 3. Menghitung potensi profitabilitas. 4. Memperkirakan risiko. 5. Merencanakan strategi pengembangan bisnis. Oke, Bu, terima kasih. Baik, bagaimana Pak Puji atas jawaban dari Pak Ahmad Soleh? Apa masih ada sanggahan? Ya, baik, terima kasih Pak jawabannya dari Pak Puji Santoso. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Widi. Izin bertanya, bagaimana cara kita sebagai wirausaha pemula untuk menghadapi saingan bisnis yang sudah besar? Silakan untuk kelompok untuk mempersiapkan jawaban.
Izin untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Domingus, Bu. Panu, Mbak. Ya, Bu, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Ah, dalam mengatasi kelemahan dan ancaman dalam memulai suatu usaha adalah langkah penting untuk memastikan kelangsungan dan kesuksesan bisnis. Ada beberapa strategi. Yang pertama yaitu mengatasi kelemahan. Itu ada 4. Yang pertama, evaluasi diri dan bisnis, itu identifikasi dan analisa kelemahan secara detail. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan, yaitu dengan ikut kursus dan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Yang ketiga, dengan delegasi dan kolaborasi, delegasikan tugas yang bukan merupakan keahlian utama kepada orang lain yang lebih kompeten. Yang keempat, teknologi dan alat, yaitu dengan memanfaatkan teknologi dan alat yang dapat membantu mengotomatisasi dan meningkatkan Bisa efisien kerja. teman-teman yang presentasi bisa ditampilkan Untuk lagi PPT-nya. mengatasi ancaman, yang pertama PPT yang berkaitan dengan ada pertanyaan. 5, yaitu yang pertama riset dan analisis, di mana dilakukan analisis pasar dan kompetitor secara berkala untuk memahami Disesuaikan ancaman sama yang ada pertanyaan. dan potensi dampaknya. Kedua, perencanaan strategis, di mana buat rencana kontingensi untuk skenario terburuk, termasuk rencana darurat dan strategi mitigasi risiko. Yang ketiga, diversifikasi, di mana produk dan layanan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Yang keempat, kekuatan jaringan, di mana jaringan bisnis yang kuat untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya tambahan. Yang kelima, peningkatan kualitas dan inovasi. Kita dalam peningkatan kualitas produk atau layanan untuk membedakan diri dari pesaing. Yang keenam, manajemen keuangan, yaitu pengelolaan keuangan dengan hati-hati untuk memastikan uang tidak cenderung banyak keluar. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin teman-teman ada yang bisa nambahi. Terima kasih. Izin, Mbak. Ya, dipersilakan. Saya mau menambahkan yang untuk pertanyaan dari Pak Domingus. Itu ada di slide nomor 9, boleh ditampilkan. Ya, aduh, bisa diperbesar nggak ya? Kecil banget. Ya, di sini kita sudah tahu untuk tips sukses memulai bisnis. Jadi kalau kita ada kelemahan, baiknya kita lihat tips dari sini. Jadi dari 10 tips ini kita sudah tahu kelemahan kita, dari salah satu ini mana yang bisa kita tingkatkan. Kita harus fokus pada satu peluang bisnis. Jadi harus fokus pada satu peluang bisnis apa yang harus kita fokuskan. Jadi kalau misalnya kita ada kelemahan di bidang bisnis yang kita tidak mampu untuk membuka peluang, ya berarti kita nggak perlu membuka bisnis itu gitu. Jadi lakukan hal yang kita sukai, kuasai segala tentang bisnis kamu yang ingin kamu ambil, belajar, terus di situ ada juga hiduplah dengan sederhana. Jadi saya rasa dari 10 tips ini sudah mewakili untuk menangani kelemahan kita untuk membuka suatu peluang bisnis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih untuk kelompok dari Bu Irmawatin dan Mbak Hotmiati yang telah menjawab pertanyaan dari Pak Domingus. Bagaimana Pak Domingus? Terima Sudah kasih, ada Bang. Ya, Ya. terima kasih. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Widi untuk kelompok. Dipersilakan untuk menjawab. Izin, Bu.
mau menjawab pertanyaan dari Bu Widi? Kepada Pak Ahmad Soleh, dipersilakan. Bagaimana cara kita sebagai wirausaha pemula bersaing dengan usaha yang udah besar? Sebagai wirausaha pemula, bersaing dengan usaha yang lebih besar memang sangat sulit. Namun ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan peluang bersaing dengan usaha yang lebih besar. 1. Fokus pada keunggulan kompetitif, yaitu temukan apa yang membedakan usaha Anda dari pesaing-pesaing besar. Apakah itu pelayanan pelanggan yang lebih baik, harga yang lebih terjangkau, kualitas produk, layanan yang unggul, atau inovasi dalam produk atau proses bisnis. 2. Menargetkan segmen pasar niche hidden spesifik. Alih-alih mencoba menjangkau semua orang seperti perusahaan-perusahaan besar, fokuslah pada segmen pasar tertentu di mana Anda dapat menjadi ahli dan memberikan nilai-nilai tambah kepada konsumen. 3. Membangun hubungan personal dengan pelanggan. Memanfaatkan keunggulan sebagai wirausaha pemula untuk membina hubungan personal dan akrab dengan pelanggan. 4. Memanfaatkan teknologi. Digital. Gunakan teknologi digital seperti media sosial, website bisnis, dan platform e-merchant untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan visibilitas usaha Anda. 5. Bekerja sama dengan mitra strategis. Mempertimbangkan kerjasama dengan mitra bisnis atau rekan industri untuk saling mendukung satu sama lain. Dengan kolaborasi dengan perusahaan lain dalam hal promosi. 6. Fokus pada kepuasan pelanggan. Perhatikan khusus harus diberikan kepada kepuasan pelanggan agar mereka memiliki alasan kuat untuk tetap setia menggunakan produk atau layanan dari usaha kita. 7. Mengikuti perkembangan tren dan inovasi. Tetap up to date terhadap perkembangan tren industri dan inovasi dalam bidang usaha Anda akan membantu menjaga relevansi serta kompetitif bisnis Anda di tengah persaingan. Itu Bu yang bisa saya jawab. Siapa tahu ada teman-teman yang mau menambahkan jawabannya, saya persilakan. Terima kasih Pak Ahmad Soleh yang telah menjawab pertanyaan dari Bu Widi. Apakah masih ada sanggahan dari kelompok 3? Dan kepada Ibu Widi, apakah jawaban dari Pak Ahmad Soleh sudah dapat diterima? Sudah Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Widi yang telah bertanya untuk kelompok 3. Untuk kelompok lain, apakah masih ada pertanyaan? Jika masih ada pertanyaan, silakan untuk bertanya langsung maupun bisa melalui kolom chat. Ada lagi yang mau tanya? Sepertinya sudah jelas, Pak.
Jika teman-teman sudah tidak ada pertanyaan kembali, untuk kelompok 3, sesi diskusi akan saya tutup. Oke, saya bisa Sepertinya masuk. sudah cukup. Sepertinya sudah cukup, Pak. Oke. Apabila sudah tidak ada pertanyaan kembali dari kelompok lain, presentasi akan saya tutup dan akan saya kembalikan kepada Bapak dosen kita, kepada Pak Jaya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari para audiens dan kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi pada hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kelompok berapa ini ya? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3. Oke, berarti nanti masih ada berapa kelompok lagi? Kelompok 3, Pak. Ada berapa kelompok lagi? Masih ada 2 kelompok, Pak. 2. Oke, teman-teman, terima kasih atas presentasinya. Bagus sekali penjelasannya. Teman-teman juga aktif dalam bertanya ya. Dalam bertanya. Oke, mungkin saya belum kenalan ya. Teman-teman, saya Jaya Ramadai Bangsa dari program studi S1 Bisnis Digital yang nantinya akan beberapa pertemuan kita ketemu di mata kuliah kewirausahaan ini. Oke, teman-teman. Kita ada berapa mahasiswa ya? Total. Kalau yang sudah masuk di sini 48, 47 berarti. Saya cek di Siakat ya. Oh, 58. Kita ada 58 berarti. Berarti masih ada 11 yang belum masuk. Oke, ini teman-teman mohon maaf minggu kemarin karena saya ada takziah jadi nggak bisa ngajar, jadi nanti akan saya double di hari ini. Oke. Sebelumnya dapat tugas apa saja dari Bu Umi atau Bu Ani? Baru kelompok, Pak. Tugas Baru kelompok. kelompok. Oke, nanti saya akan kasih tugas individu ya untuk di akhir perkuliahan. Oke. Di sore hari ini kita akan mempelajari tentang inovasi dan yuk hati-hati kreativitas. Saya siapkan materinya dulu ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, bentar ya. Oke. Akan membahas tentang inovasi dan kreativitas dalam wirausaha. Suara saya jelas, PPT terlihat? Jelas, Pak. Ini RPL ya, mahasiswa RPL ya. Jadi sudah kerja semua atau transfer? Ada yang reguler. Ada yang reguler juga, gabung jadi satu ya? Iya, Pak. Oke. Nah, bentar. Oke, kita membahas dulu terkait dengan inovasi. Inovasi merupakan proses mengambil ide kreatif
dan mengubahnya menjadi produk, menjadi layanan atau metode operasi yang baru. Jadi seseorang berpikir kreatif, berpikir out of the box ya. Jadi memiliki pemikiran yang baru, kemudian diproses menjadi sebuah inovasi. Dari inovasi tersebut itu nanti bisa berupa produk, produk itu nanti bisa produk yang baru, bisa produk yang dimodifikasi, sudah ada produk sebelumnya, kemudian dibuat produk yang menarik, yang belum pernah ada, kemudian layanan berupa jasa ya. Kalau mungkin teman-teman dari keperawatan, ini jasa mungkin ada di keperawatan itu ada jasa merawat orang sakit ya di eksternal, misal di luar rumah sakit, di luar pekerjaan itu ada nggak teman-teman? Home care ya kalau nggak salah namanya ya, benar nggak? Ya, Pak. Ada home care, kemudian atau metode operasi dalam sebuah proses bisnis, metode operasinya itu nanti yang akan dirubah. Kemudian ada beberapa elemen-elemen inovasi, kenapa inovasi ini harus terjadi dan alasannya itu apa? Yang pertama adalah tantangan. Kenapa tantangan? Karena kita bisa melihat tadi teman-teman juga sudah menjelaskan kalau kita dalam berbisnis itu pasti ada pesaing. Nah, tadi ada yang tanya juga, nah ya, bentar. Ada yang tanya juga tadi, izin bertanya bagaimana cara sebagai seorang wirausaha pemula menghadapi saingan bisnis yang sudah besar. Ini merupakan sebuah tantangan buat seorang wirausaha ya. Tantangan kalau rivalnya atau kompetitornya itu sudah berjalan lebih dahulu, kita harus berputar otak, mengasah kreativitas kita, melakukan sebuah inovasi untuk membuat produk baru, memodifikasi sebuah produk, layanan, jasa, atau metode baru. Itu dari tantangan eksternal. Kemudian yang kedua ada fokus pelanggan. Nah, ini fokus pelanggan itu berarti ada permintaan atau ada saran dari pelanggan. Nanti teman-teman yang suka belanja online itu nanti pasti akan diminta untuk review, kemudian bintang 5, kasih bintang 5, bintang berapa, itu kan pasti ada deskripsinya. Nah, deskripsinya tersebut itu biasanya akan ada beberapa konsumen itu akan mereka memberikan sebuah masukan kepada penjual atau sebagai produsen untuk bisa meningkatkan produknya, meningkatkan pelayanannya dan lain sebagainya. Itu juga bisa menjadi sebuah brainstorming bagi seorang pengusaha untuk melakukan sebuah inovasi. Kemudian elemen selanjutnya adalah kreativitas. Kreativitas ini biasanya akan muncul dari diri seseorang, dari pikiran seseorang untuk melakukan sebuah inovasi. Dan yang keempat ada komunikasi. Nah, ini komunikasi ini adalah seseorang itu melakukan sebuah komunikasi kepada orang lain atau kepada timnya atau kepada mungkin pihak eksternal untuk melakukan inovasi tersebut, untuk mendapatkan masukan-masukan kepada kita sebagai seorang pengusaha, bagaimana kita ingin meningkatkan produk kita, meningkatkan layanan kita, dan meningkatkan metode operasional dari bisnis kita. Yang kelima adalah kolaborasi. Nah, ini kolaborasi berarti dengan pihak eksternal ya. Pihak eksternal juga. Kalau komunikasi itu bisa dari internal maupun eksternal. Kalau kolaborasi itu bisa dari pihak eksternal atau pihak luar dari bisnis kita. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut. Oke, lanjut Pak. Oke.
Kemudian ada kontemplasi. Kontemplasi itu adalah bentuk refleksi diri terhadap usaha kita. Usaha yang kita jalankan, itu kita harus merefleksi diri kita sendiri. Jadi kita harus melakukan apa? Kita harus melakukan inovasi seperti apa? Bentuknya nanti seperti apa? Dan lain sebagainya. Kemudian yang ke berapa ini? 7. Yang ketujuh itu adalah kultur atau budaya. Budaya dari kepemimpinan, dari orang, nilai dasar, dan nilai inovasi yang ada dalam perusahaan. Nah, perusahaan ini biasanya terdiri dari beberapa orang. Apakah dalam perusahaan ini akan sorry teman-teman, sinyalnya hilang. Oke, bentar, saya setting lagi. Oke, kemudian kalau kultur itu terdiri dari kepemimpinan, nilai orang, nilai dasar dan nilai inovasi. Jadi di setiap perusahaan atau di setiap tempat usaha ya, itu pasti ada kulturnya atau ada budayanya. Apakah budaya di dalam sebuah usaha itu akan terus melakukan sebuah inovasi atau tidak? Jadi ada juga pengusaha itu yang memang fokus pada inovasi. Jadi mungkin dijadwalkan ya setiap 6 bulan sekali ada perubahan menu atau perubahan layanan atau tambahan layanan dan lain sebagainya. Nah itu adalah kultur dari perusahaan itu sendiri. Ada juga yang memang stuck di situ-situ saja. Jadi nggak ada perubahan, yang penting usaha saya jalan dan seterusnya. Kemudian ada konteks. Nah konteks ini apakah dalam melakukan sebuah inovasi ini, apakah ada resource-nya atau sumbernya? Ada sumbernya atau tidak? Kalau sumbernya itu ada, berarti bisa dilakukan sebuah inovasi. Nah, ada beberapa contoh bentuk-bentuk dari inovasi ya. Bentuk-bentuk inovasi, yang pertama adalah inovasi dalam proses. Nah, ini yang di sini saya kasih contoh gambar adalah kalau dulu mungkin sampai sekarang ya mayoritas masyarakat Indonesia, petani di Indonesia itu mereka kalau mau panen
padi itu masih pakai sabit atau arit kalau bahasa Jawanya, pakai sabit atau arit. Kemudian kalau sekarang ini dalam proses inovasi dalam proses adalah mereka menggunakan alat atau mesin atau ya alat ya yang dinamakan harvester. Harvester ini adalah alat panen otomatis ya. Kalau di luar negeri sudah banyak sekali harvester ini dan semua mungkin bentar. Sorry, putus lagi teman-teman. Nah, kemudian ada yang namanya inovasi dalam produk atau jasa. Inovasi dalam produk atau jasa itu berarti mereka membuat sebuah produk baru, melakukan inovasi pada produk baru. Yang saya contohkan di sini adalah alat pel. Alat pel biasanya alat pel itu lurus-lurus saja ya, lurus saja untuk ngepel bagian bawah lantai. Tapi ini ada inovasi nih, yang bagian sebelah kanan dan kirinya itu bisa ditekuk. Karena apa? Karena mungkin beberapa rumah yang ada di Indonesia atau mungkin di luar negeri itu bagian bawah temboknya itu ada keramiknya juga. Jadi bisa ngepel itu bisa sekalian bersih di bagian sampingnya. Itu adalah inovasi produk. Kalau inovasi jasa ya sama. Berarti memberikan pelayanan baru, cara melayaninya yang baru dan lain sebagainya. Kalau di bidang kesehatan mungkin dulu kalau kita mau periksa itu harus ke dokter. Tapi saat ini sudah ada aplikasi Halodoc dan lain sebagainya, itu kita bisa konsultasi secara langsung dengan dokter yang terafiliasi dengan Halodoc tersebut. Kemudian inovasi dalam manajemen, berarti ada perubahan dalam manajemennya, dalam proses bisnisnya, dalam internal dari perusahaan itu atau usaha tersebut. Mungkin adanya penambahan divisi-divisi tertentu, kemudian penambahan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang bisa menunjang kinerja dari perusahaan. Nah, kemudian elemen yang menunjang sebuah inovasi tadi adalah kreativitas. Nah, kreativitas merupakan kemampuan untuk mengkombinasikan ide dengan cara yang unik atau membuat hubungan yang tidak biasa antara ide dan ide. Jadi kalau ide pasti teman-teman punya, tapi ide yang unik atau out of the box itu berarti teman-teman punya atau mampu untuk berpikir secara kreatif. Nah, komponen-komponen dari kreativitas ini yang pertama adalah keahlian atau skill. Jadi kalau kalian teman-teman mahasiswa keperawatan berarti skillnya adalah di bidang pelayanan pada pasien. Berarti teman-teman harus berpikir kreatif gimana sih agar saya melayani pasien itu dengan nyaman, kemudian dengan baik. Nah, itu kalian harus bisa berpikir kreatif dari keahlian atau skill dari kalian. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk berpikir kreatif. Nah, kemampuan untuk berpikir kreatif ini berarti tertanam jiwa kreatif dari masing-masing orang. Apakah memiliki pemikiran yang kreatif, apakah memiliki
kemampuan untuk berpikir kreatif, dan kreativitas itu sebenarnya adalah bakat, namun bisa dipaksa kita untuk berpikir kreatif. Kemudian motivasi. Motivasi ini apakah kita mau? Kita mau nggak untuk berpikir kreatif? Apa yang memotivasi kita untuk berpikir kreatif? Pak, saya punya usaha home care, tapi kok gini-gini aja ya. Saya berarti harus meningkatkan. Nah, itu untuk keinginan untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan penjualan, atau meningkatkan jumlah layanan yang diberikan, berarti kalian harus berpikir kreatif. Berarti motivasinya adalah keinginan untuk meningkatkan usaha yang dijalankan. Nah, ada beberapa faktor yang menghambat inovasi dan kreativitas. Yang pertama adalah hambatan psikologis. Hambatan psikologis itu berarti kita mau nggak sih untuk berpikir inovatif, untuk berpikir kreatif, untuk membuat sebuah inovasi, kita mau nggak? Itu berarti dari dalam diri kita sendiri. Kemudian hambatan budaya. Nah, kalau hambatan budaya ini kadang kita mau membuat sebuah produk baru, membuat sebuah layanan baru, namun terbentur dari budaya yang ada atau adat istiadat yang ada. Itu juga ada. Kemudian hambatan lingkungan sosial maupun fisik. Lingkungannya itu nggak support. Kalian nggak punya sumber dayanya, sumber daya manusia maupun sumber daya bahan bakunya, kalian nggak ada, itu bisa menghambat proses kreatif dan inovatif. Kemudian hambatan bahasa berpikir. Nah, contoh, kalian mau punya bisnis home care nih, punya bisnis home care, kemudian kalian pengen membuat aplikasi di website atau di aplikasi di Android, aplikasi di handphone. Nah, itu tapi kalian kan tidak menguasai bahasa IT ya. Jadi itu adalah hambatan berpikir. Kalian punya idenya, punya kreatifnya, oh dibuat seperti ini, seperti ini, seperti ini, tapi kalian nggak bisa bikinnya. Itu adalah hambatan bahasa berpikir. Yang kelima ada hambatan keterpakuan fungsional. Jadi kalau kita mau melakukan proses kreativitas dan inovasi, itu akan bisa menghambat proses yang lainnya. Itu juga kadang terjadi. Nah, selesai kita membahas tentang ide dan kreativitas, kita mau membahas tentang pengembangan produk dan jasa yang unggul. Nah, tadi sudah sempat disinggung juga oleh teman-teman di kelompok. Kalau banyak pesaing itu gimana sih? Apa yang harus saya lakukan sih? Betul, tadi yang disampaikan adalah kita mau unggul di produk, kita mau unggul di pelayanan, atau kita mau unggul di harga. Yang pertama kita bahas adalah harga. Fokus awal dalam keunggulan produk atau jasa yaitu harga. Kita bisa membeli bahan baku produk dengan harga yang lebih murah, sehingga kita bisa menjualnya lebih murah lagi, sehingga kita bisa bersaing dengan pesaing. Kemudian kita langsung harus bisa menganalisis pesaing bisnis. Jadi kita kalau mau bikin bisnis, kita perlu dan wajib untuk melakukan analisis pesaing. Kita harus perlu menganalisis pesaing bisnis kita. Bagaimana cara pelayanannya, bagaimana produknya, bagaimana harganya, dan lain sebagainya. Itu kita harus melakukan analisis. Kemudian membuat biaya operasional yang paling ringkas dan paling murah. Nah, ini untuk mengepres atau untuk menurunkan harga, kalian harus bisa menurunkan biaya operasional. Kira-kira yang bisa dipangkas apa sih sehingga biaya operasional per bulan atau per tahunnya itu bisa menurun. Nah, kemudian setelah kita membahas harga, kita membahas produk. Kita kalau nggak bisa unggul di harga, berarti kita harus unggul di produk. Apa saja? Yang pertama adalah produk yang kita jual itu belum ada produk sejenis di pasaran atau layanan jasa di pasaran. Kemudian unik, produk kita unik. Sehingga orang itu memiliki ketertarikan untuk mencoba menggunakan produk yang dijual. Produk kita lebih awet dibandingkan dengan pesaing. Produk kita, kalau menggunakan produk kita, pekerjaan bisa menjadi lebih cepat. Atau kalau menggunakan produk kita, penggunaan bahan baku atau penggunaan bahannya itu lebih efisien, lebih hemat, dan mungkin penggunaan produk kita atau penggunaan aplikasi kita itu lebih mudah dibandingkan dengan pesaing. Nah, ini adalah keunggulan-keunggulan produk yang bisa diterapkan di teman-teman.
Nah, kemudian keunggulan yang ketiga itu adalah pelayanan terhadap konsumen. Kita mungkin harga kita lebih tinggi, produk kita sama dengan pesaing, namun kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan sukses untuk memuaskan pelanggan. Itu bisa menjadi keunggulan kita. Minimal itu harus ada satu, teman-teman. Kalian unggul di harga, kalian unggul di produk, atau kalian unggul di pelayanan. Pak, kita bisa tiga-tiganya. Oh, kalau lebih bagus, berarti ya perusahaan kalian akan lebih menarik untuk digunakan oleh pelanggan. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah QFD atau Quality Function Deployment. Quality Function Deployment ini merupakan metode terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan dari konsumen, serta mengevaluasi kebutuhan dan kekurangan secara sistematis kapabilitas suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Nah, QFD ini adalah kita menggunakan atau memanfaatkan konsumen atau pelanggan kita. Jadi pelanggan memberikan masukan, pelanggan memberikan input kepada perusahaan, kepada pengusaha untuk bisa memberikan mungkin pelayanan yang lebih baik lagi, pelayanan yang unggul, produk yang lebih berkualitas dan sebagainya. Itu dilihat dari masukan dari pelanggan atau dari konsumen. Nah, tahapan QFD ini yang pertama adalah merencanakan produk. Segala masukan yang ada di dalam dari konsumen itu kemudian direncanakan produknya, kemudian mendesain produknya dibuat seperti apa, kemudian prosesnya nanti seperti apa, dan proses perencanaan pengendalian prosesnya itu seperti apa. Sehingga segala proses yang ada di dalam tahapan QFD ini bisa terpenuhi dan bisa memberikan produk yang berkualitas, pelayanan yang memuaskan pelanggan, dan mungkin bisa menggunakan harga yang bisa pas bagi pelanggan. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ini WA saya, silakan boleh di-save kalau kalian mau ada pertanyaan di sini mau tanya malu, kalian bisa save nomor WA saya untuk bisa tanya-tanya dengan saya. Tugas yang akan saya berikan adalah tugas individu. Suara saya jelas toh teman-teman? Jelas, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Atau mau saya sampaikan tugasnya dulu, tugas individunya? Mau tanya, Pak. Mau yang susah atau yang gampang? Pak, boleh Gampang, bertanya Pak. dulu, Pak? Pak. Boleh tanya, silakan yang mau tanya. Oh, iya Pak, mau tanya. Kalau hambatan-hambatan tersebut, salah satu saya pernah mendengar ya hambatan-hambatan dia usaha atau pedagang atau jualan itu kalau ada yang nakal, contoh ilmu gelap atau gimana itu gimana sikap kita itu Pak, atau dari pengusaha itu bagaimana? Soalnya kan banyak pesaing jadi apa menghalalkan berbagai cara ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, saya cerita dulu ya. Jadi saya kebetulan sampai saat ini kan jadi reseller teman-teman, reseller kandang kucing atau cat condo yang premium. Jadi beberapa tahun yang lalu saya itu pernah dapat orderan dari Shopee, kemudian produknya itu sudah melalui QC atau quality control, jadi sudah memang produknya sudah oke, sudah dikirimkan sampai ke pelanggan, kemudian saya dapat bintang 1. Saya dapat bintang 1 dari pelanggan. Katanya produknya jelek, produknya tidak sesuai, dan lain sebagainya lah. Padahal penilaian yang lainnya bintang 5. Nah, setelah saya telusuri, yang memberikan bintang 1 itu adalah kompetitor saya atau yang menjual produk yang sama. Nah, kalau di marketplace, di Shopee, Tokopedia, kita tinggal mengajukan saja banding kepada
Shopee atau Tokopedia. Kalau penilaian mayoritas penilaiannya itu bagus dan hanya satu penilaian yang buruk, itu bisa saja penilaian tersebut dihapus. Tapi kalau kita menghadapi secara langsung, berarti kita harus membranding. Kita harus meningkatkan branding kita kepada masyarakat bahwa produk kita itu memang berkualitas, kita berikan video. Sekarang kan gampang ya, kita kasih video produksi, kita kasih video review produk, atau kita bisa menampilkan produk kita di sosial media usaha kita dalam pelayanannya, sehingga itu bisa menangkis mungkin isu-isu yang kurang baik di usaha kita. Gitu. Tadi Mbak siapa ya? Mbak Putri ya? Saya Pak. Iya. Gitu Mbak Putri. Oke, berarti tetap ada banyak cara ya Pak ya. Iya, sebenarnya ada banyak cara. Jadi kalau kita mungkin katakanlah isu dari produk kita adalah, wah produknya mahal. Nah, menangkisnya adalah kita menunjukkan nih videonya. Kita jelaskan nih, kenapa kok produk kita harganya segini? Karena kita menggunakan bahan baku yang berkualitas. Kita memberikan pelayanan yang baik dan lain sebagainya. Kita menangkalnya dengan hal positif. Jangan sampai kita menangkalnya dengan hal-hal yang negatif. Mungkin kita membalas dendam dengan pesaing kita, itu jangan dilakukan. Karena menurut etika itu tidak baik atau tidak pas. Gitu ya Mbak Putri. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, tugasnya silahkan dicatat dulu. Sudah siap? Kalau sudah siap nanti saya omongkan. Tugasnya adalah setelah kalian mendengarkan tentang ide dan kreativitas, tugas nomor 1 adalah coba kalian melakukan brainstorming, berpikir. Kira-kira saya pengen bisnis apa ya? Kalian itu pengen bisnis apa ya? Paham? Ulang, Pak. Jadi setelah mendapatkan tentang ide dan kreativitas, kalian menyampaikan ide kalian, kira-kira kalian tuh pengen bisnis apa? Bisnis yang realistis ya. Maksudnya realistis itu memang benar-benar kalian bisa jalankan bisnis itu. Dilihat dari mana? Mungkin dari keahlian teman-teman, dari kreativitas teman-teman, atau dari dari apa yang teman-teman punya. Pak, saya ini, jadi saya mau bisnis di bidang ini. Nah, gitu. Paham? Nomor 1 itu. Yang nomor 2 adalah alasan. Apa kok kalian mau bisnis itu, mau menjalankan bisnis itu? Kenapa? Pak, boleh tanya, untuk langkah-langkah Boleh. menentukan bisnis itu bagaimana Pak? Apakah pertama membuat SWOT atau bagaimana? Nah, Baru kita menentukan. SWOT itu adalah tugas selanjutnya. Jadi teman-teman menganalisis bisnis teman-teman dulu. Kira-kira pengen menjalankan bisnis apa, kemudian nanti tugas selanjutnya adalah menganalisis SWOT. Tapi tugas selanjutnya ini nantilah, jangan sekarang lah. Kalian mau sekalian. Banyak-banyak Pak. Jangan. Nah, ya ini dulu aja. Jadi nanti tugas selanjutnya adalah kalian menganalisis SWOT dari rencana atau ide bisnis yang kalian ajukan tersebut. Jadi sekarang tugasnya dasarnya untuk menentukan bisnis itu apa Pak? Dasar melakukan bisnis atau ide bisnis itu tadi ya dilihat dari kemampuan kalian. Kira-kira keunggulan kalian di mana, keahlian kalian di mana, hobi kalian apa. Kalau saya contoh, hobi saya adalah dari SMA ya. Saya koleksi mobil-mobilan, Hot Wheels kalau teman-teman tahu ya. Saya koleksi Hot Wheels dari tahun 2010.
Dari lulus SMA 2010 kuliah itu saya mulai mengoleksi Hot Wheels. Kemudian beberapa tahun selanjutnya ada yang namanya Facebook. Kemudian saya buka Facebook, ternyata ada komunitasnya. Oh, ternyata Hot Wheels itu layak kok dijual, karena ada yang mahal, ada yang biasa aja, ada yang mahal, ada yang rare, atau ada yang langka. Nah, mulai dari saat itu sampai sekarang, jadi sudah 14 tahun, kurang lebih 14 tahun saya itu bisnis Hot Wheels. Nah, dari hobi itu juga bisa menjadi ide bisnis. Atau, Pak, saya di rumah itu punya kebun jagung, Pak. Saya biasanya jagungnya itu saya jual langsung kepada pengepul. Tapi teman-teman punya ide bisnis, wah, daripada saya jual ke pengepul dengan harga yang murah, saya olah jagung tersebut untuk bisa menjadi produk yang lebih bernilai. Mungkin dibuat popcorn atau dibuat nasi jagung atau apa. Nah, itu dari ide dan kreativitas teman-teman. Gitu. Paham? Mohon izin bertanya, Pak. Untuk idenya Silakan. itu bebas nggak, Pak? Nggak harus dari buku kesehatan aja. Sebenarnya kalau dari saya bebas ya teman-teman ya. Kalian mau bikin bisnis apa bebas. Soalnya kan gini, kadang bisnis yang kita jalankan itu tidak sesuai dengan pekerjaan kita atau dengan keahlian kita. Contoh, saya ngajar ya, saya seorang pengajar, seorang dosen. Tapi bisnis saya di mainan. Sebenarnya nggak nyambung sih, cuma itu bisa dilakukan. Karena apa? Karena sebuah bisnis itu berawal dari passion kita atau dari keahlian kita atau dari dari hobi kita. Seperti itu. Ya, Pak. Terima kasih. Yang ditanyakan lagi? Dan yang realistis ya teman-teman ya, yang sekiranya bisa berjalan. Kalau ide bisnis itu bisa berjalan ya bagus banget berarti. Kapan dikumpulnya, Pak? Mau kapan? Izin bertanya, ini tugasnya bentuk narasi saja atau ada bagaimana, Pak? Dibuat narasi aja, nggak usah banyak-banyak, selembar aja, 2 lembar lah paling nggak, selembar sampai 2 lembar aja. Jadi nomor 1 ide bisnisnya, kalian mengungkapkan ide bisnisnya apa, kalian ingin menjalankan bisnis apa. Nomor 2 alasannya apa, kalian menjalankan nomor 1 tersebut gitu. Oke, Pak, makasih Pak. Nggak usah panjang-panjang. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, tugasnya ini yang nomor 1 dengan 2 aja dulu ya, yang nomor 3-nya nanti gitu, Pak. Iya, nggak usah banyak-banyak. Siap, Pak. Atau mau ditambahi? Langsung UAS aja berarti, Pak. Oke, saya absen ya teman-teman ya. Ya, saya dulu, Pak. Oke.
Sambil kenalan. Oke, Mbak Maria ada? Mbak Hadir, Maria Pak. Novia? Oke, Mbak Hadir, Maria Pak. dari mana, Mbak? Dari Papua, Pak. Oh, Papua. Kerjanya di mana? Di sana? Belum bekerja, Pak. Reguler berarti ya? Iya, Pak. Fresh graduate. Oke, siap. Bila Makasih, Pak. Basma, Mbak Bila Basma? Mbak Bila Basma ada? Nggak ada. Hadir, Mbak Pak. Widya Kusuma. Hadir. Oh, hadir. Iya, Pak. Reguler? Maaf, telat. Reguler atau transfer RPL? Halo? Mbak Bila? Nah, oke, Mbak Widya Kusuma. Hadir, Pak. Dari mana? Pak, reguler? Iya, Pak, reguler transfer. Oke. Dari mana, Mbak? Dari Palembang, Pak. Palembang. Sudah bekerja? Fresh graduate, Pak. Belum. Oh, fresh graduate. Oke. Mbak Ayuni? Hadir, Pak. Dari mana? Dari Banjarnegara, Pak. Oke. Fresh graduate juga? Iya, Pak, fresh graduate. Oke. Mas Daniel? Hadir, Pak. Oke, hati-hati. Dari mana, Mas? Hah? Dari Belum, RSUD Pak. Kabupaten Magelang. Oh, Kabupaten Magelang. Oke. Mbak Ika Rahmawati? Hadir, Pak. Dari? Sama Mas Daniel RSUD Merah Putih, Pak. Magelang, Pak. Oke. Mbak Desma? Ya, hadir, Pak. Dari? Dari Merah Putih Magelang juga, Pak. Oke, sama ya. Iya. Mbak Sintike? Mbak atau Mas ini? Mbak Sintike? Tidak ada? Tidak ada. Mbak Sriwidi Astuti? Hadir, Pak. Dari? Dari Balikpapan, Pak. Rumah Sakit Restu Ibu. Oke. Mbak Yuspina? Sama-sama. Pak. Dari? Dari Balikpapan, Pak. Rumah Sakit Restu Ibu. Oke. Mbak Mariatun? Hadir, Pak. Dari? Dari Restu Ibu Balikpapan. Balikpapan. Oke. Mbak Marisa Santi? Hadir, Pak. Dari? Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan, Pak. Balikpapan juga. Oke. Mbak Sumihar? Iya, Pak. Selamat Dari? sore. Sore. Rumah Dari? Sakit Restu Ibu Balikpapan, Pak. Oke. Kemudian Mas John Ivan? Mas John Ivan Ada ada? perjalanan dinas, Pak. Oh, berdinas. Oke. Ya. Kemudian Mbak Hotmiati? Ya, hadir, Pak. Dari? Dari Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan, Pak. Balikpapan. Oke. Mbak Rate? Hadir, Pak. Dari Balikpapan. Dari? Dari Balikpapan. Oke. Mbak Lisna? Mbak Lisna Manalu? Ada? Tidak ada. Mbak Narwati? Hadir, Pak, dari Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan. Oke. Mbak Elviana? Hadir, Pak. Dari? Hadir, Pak. Dari Balikpapan, Pak. Restu Ibu Sama ya, Balikpapan, Restu Pak. Ibu juga ya. Oke. Mbak Wiwi Andayani? Hadir, Pak, sama dari Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan, Pak. Oke. Mbak Rina Mustika? Hadir, Pak, dari Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan. Oke, banyak ya. Mbak Yulia Ratnasari? Sama, Pak, dari Restu Ibu. Oke. Mbak Putri Dinarwati?
Hadir Pak dari RSUD Merah Putih Magelang. Magelang. Mbak Tanti Anggi Hadir Pak, dari Pangkalan Bun dari Pak. mana? Oh, Pangkalan Bun. Masih sepi di sana? Udah rame Pak. Sudah rame ya. Saya ke Iya. sana itu 2012 kalau nggak 13, lupa saya. Oh, Udah iya. lama. Oh, masih sepi, sekarang udah rame. Udah rame ya. Iya, udah ada mall Oke. kebetulan. Sudah ada apa? City Mall gitu. Wah, ada City Mall ya. Dulu masih Iya. sepi banget, saya jam 9 malam aja udah sepi banget dulu. Oh, gitu. Ngeri. Terima kasih Pak. Kemudian Mas Yanuar atau Mbak ini ya? Yanuar Riza Arisandi, Mas kayak. Mas Yanuar ada? Nggak ada. Mbak Anissa Febriani? Mbak Anissa Febriani? Nggak ada. Mas Reddy Mardiansyah? Mas Reddy? Ada Mas Reddy? Nggak ada? Biasanya jam segini Mbak Riz. perjalanan pulang, Pak. Oke. Nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal Ini ya? Pak, Oke. tadi maaf Pak Jaya. Oh, Tadi ada. ya Oke. sinyalnya Iya, nggak apa-apa. sama keluar Nggak masa. apa-apa. Ya, Kasih. dari mana Mas? Dari Papua, Rumah Sakit Pak. Tembagapura Pak. Sama Pak Ahmad. Mana? Sorry Mas, mana? Dari Rumah Sakit Tembagapura. Oh, Tembagapura, oke. Rumah Sakit Oh ya, Tembagapura Pak. Tembagapura, oke. Sip. Mbak Rizky Putri? Ada? Mbak Ika Hesti? Ya, hadir Pak. Dari Dari RSUD Merah Putih Magelang. Magelang. Iya. Mas Francisco Xavier? Keluar Pak. Sudah mundur diri, Pak. Tadi? Oke. Kemudian Mbak Beni Fitri? Hadir Pak, Dari? dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Pekalongan. Oh, Pekalongan, oke. Mas Hadi Pratama? Hadir Pak. Dari? Magelang Merah Putih. Merah Putih, oke. Kemudian Mbak Herlina? Hadir Pak. Dari? Dari Kensaras Pak. Oh, Kensaras, deket ya. Iya. Mbak Mei Melani? Mbak Irina, saya tuh punya teman di Kensaras tapi satpam, Mbak. Oh, siapa Pak? Indra, Oh iya tahu Mas Indra. Iya. tetangga saya itu. Oh, deket ya Pak ya rumahnya. Dekat tetangga. Beda RT. Oh iya. Salam ya, Mbak ya. Iya Pak, nanti kalau saya ketemu saya salamkan. Katanya tugasnya di IGD ya? Tapi kalau security biasanya rollingan Pak. Rolling ya? Oh, oke. Iya. Siap. Makasih, Mbak. Iya, Mbak sama-sama Pak. Mei Melani? Mbak Mei Melani? Nggak ada. Mbak Helen Lonia? Mbak Helen? Nggak ada. Mas Kristomi? Hadir, Pak. Dari? Dinkes Lamandau, Pak. Oh, Dinkes Lamandau. Jauh ya, Lamandau itu Kalimantan. Pangkalan Bun. Oh, Pangkalan Bun ya, oke. Kemudian ada Mas Ahmad Syahrir Saya Pak hadir dari dari Papua, Tembagapura ya? Tembagapura.
Tembagapura, oke. Sip. Mbak Rusniwati, Hadir Pak dari Rumah Sakit Lamandau. Lamandau, oke. Mbak Mas Diana Damanik Hadir Pak, dari, RSUD Lamandau, Kalimantan Tengah Pak. oke, Lamandau. Mas Sudianto Hadir Pak. dari Dinkes. Iya, Dinkes Lamandau Nah, Pak, sama dengan Tommy. oh, background-nya sama soalnya. Iya, satu Sebelahan ruangan ya? Pak. Oh, satu Iya, ruangan, sebelah. oke. Sebenarnya background-nya sama itu. Iya. Lah, bener kan? Oke. Kemudian Mbak Musriah Hadir Pak. dari, Dinkes Kabupaten Lamandau juga Pak. oh sama ya, tapi nggak sebelahan ya. Satu Iya ruangan, Pak. Pak. Oh, satu ruangan, oke. Perencanaan dan keuangan Mbak, kami bertiga. oke, wah, mantap. Mbak Irmawatin Hadir Pak. dari, Sama dengan Bu Musriah, beda ruangan Pak. mana itu tadi? Oh, Dinas anu Kesehatan ya, Kabupaten Dinas Lamandau. Kesehatan ya. Oke. Mas Ahmad Soleh Hadir Pak, dari dari, Puskesmas Baik Kabupaten Lamandau Pak. oh Puskesmas, oke. Mbak Christine Natalia Hadir Pak, dari mana? dari Lamandau, Kalteng Pak. Oh, Lamandau juga. Kemudian Mbak Yunistia. Mbak Yunistia? Iya Pak, dari RSUD Lamandau Pak. Lamandau, oke. Kemudian Mbak Roshayani. Mbak Roshayani. Ada Sito kayaknya nih Pak. Hmm? Ada Sito biasanya Kak Rosa Pak, bagian steril alat. Oke, oke. Mbak Nafila Zulfa. Hadir Pak, dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Dinas Kesehatan. Oh, Dinas Kesehatan. Banyak yang dari Pangkalan Bun ya. Pengen nostalgia ke sana saya. Silahkan Pak. Kapan-kapan ya. Ini kakak Dari sepupu Semarang saya, cuma kakak sejam. dulu saya naik Kalstar ingat, tapi katanya sekarang udah nggak ada ya. Oke, sekarang ada batik Pak. Batik ya. Dulu saya Oke. di sana seminggu, 2 minggu di sana. Tapi kakak saya sepupu masih di sana. Oke Pak. Ditunggu Pak. Oke. Mbak Murtika Ayu. Hadir Pak, dari Pangkalan Bun, Dinas Kesehatan. Oke, wah banyak ya dari Pangkalan Bun. Berarti nanti kalau saya main ke sana, saya ketemu teman-teman ya. Siap Pak. Asik. Kemudian Mbak Budi Pajarwati. Hadir Pak. Dari mana? Dari UPTD Puskesmas Pujidana Kabupaten Nias Pak. Oh, Nias. Ini jauh juga Nias. Mahasiswa saya banyak dari Nias. Iya Pak. Iya, banyak masuk UNB kalau dari Nias yang teman-teman yang kelas karyawan itu. Oh. Kebetulan dari apa? Dari Jawa juga sih Pak. Gimana? Dari Jawa, dari Sragen. Oh, siapa? Ibu Budi dari Mbak Budi Iya. dari Sragen. Oh, Iya, tapi merantau berarti. iya. Oke. Kemudian Pak Pak. Puji, Mas Muji Santoso, yuk. Tadi Hadir, Pak. terlihat dengan Hadir, Pak. Roshayani dari? Pak. Dari Purwodadi, Pak. Oh, Purwodadi, oke. Rumah sakit atau? Di klinik, Pak. Oh, klinik, oke. Tadi siapa? Mbak Roshayani ya? Oh ya, Iya sudah Pak, kok. kebetulan ada tindakan tadi. Oke, nggak Iya. apa-apa. Teman-teman kalau sama saya, kalau misalnya ada tindakan silakan ditinggal nggak apa-apa. Nanti temannya yang lain mungkin bisa konfirmasi ya. Oke. Santai kalau sama Terima saya. kasih ya Pak. Oke, Ada kemudian tindakan juga ya Pak. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Utamakan Pak, Ibu. tindakan dulu baru kuliah. Ya. Lagi ada operasi Ya. sindiket, Pak. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih, Nggak Pak. apa-apa, teman-teman. Saya Oke. juga ya, Pak. Lisna Manalu, Pak. Siapa? Lisna Manalu, Pak. Sudah saya absen tadi ya? Iya, sudah, Pak.
Ya, silakan, nggak apa-apa teman-teman. Kalau memang ada tindakan, ada pasien, silakan tinggalkan kuliahnya dulu, nggak apa-apa. Ya, makasih Mbak Pak. Maria De Fatima, oke, sama-sama. Mbak Maria? Maria De Fatima. Itu mungkin kayaknya problem dengan jaringan, Pak. Jaringan ya, oke. Kemudian Mas Agustino. Hadir, Pak. Hadir ya. Dari mana, Mas? Timur Leste, Pak. Gimana? Timur Leste, Pak. Timur Leste. Oke, Iya, Pak. Timur Leste. Saya tuh pernah diajari teman saya dari Timur Leste itu bahasa apa ya? Obrigado. Obrigado itu apa, teman-teman? Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Obrigado. Nah, itu ingat saya diajari. Teman saya kuliah di S2 dulu ada 5 dari apa namanya, dari Timor Leste. Itu diajarin obrigado, yang lain lupa saya. Yang paling ingat obrigado itu. Kemudian Mas Domingos. Dia juga lagi di luar jangkauan, Pak. Lagi di ya. Mbak Kesaltina. Hadir, Pak. Dari Timor Leste. Timor Leste juga ya. Oke. Ya. Mas Eduardo Pinto. Eduarda. Itu Mbak. Hadir. Ibu, Mbak, sorry, Mbak Eduarda ya. Oke. Ya. Timor Leste juga ya. Ya, dari Timor Leste. Oke. Kemudian ada Mas Jawa Manuel. Ada Pak, hadir Pak. Dari Timor Leste juga ya. Iya, dari Timor Leste juga Pak. Oke. Kemudian Mbak Erwina Tanjung. Hadir Pak, dari Pangkalan Bun Pak. Pangkalan Bun. Yang terakhir Mbak Ima Dewi. Ada Pak, dari Jepara. Oh, Jepara. Sendiri Mbak, yang lainnya ada teman-temannya? Iya Pak, sendirian, dari Jepara sendiri. Oke. Ada yang belum saya panggil teman-teman? Dari Palembang, Pak. Siapa? Ardi dari Palembang, Ardiansyah, Pak. Ardiansyah, bentar. Ardiansyah. Mas Redi Ardiansyah ya, dari Palembang ya. Oke, teman-teman, ada yang belum saya panggil? Sudah semua ya? Oke, teman-teman, berhubung udah jam segini, untuk materi selanjutnya saya akan gabung di minggu depan ya. Mohon maaf, minggu kemarin saya nggak bisa ngisi, ini hanya bisa ngisi 1 sesi saja. Saya lanjutkan minggu depan, nggak apa-apa ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, sebelum saya akhiri, minta tolong untuk teman-teman dinyalakan kameranya dulu. Saya mau screenshot untuk bukti perkuliahan kita di sore hari ini. Teman-teman yang di Timor Leste ini sekarang jam berapa ini? Sudah jam 5 mungkin ya? Sekarang jam 6:14. Oh, jam 6. Oh, terpaut 2 jam ya? Ya, Kalau terpaut 2 jam, Pak. Kalteng masih sama WIB ya? Oke, Pak. WIB ya? Oke, saya screenshot ya teman-teman ya. Mana yang lain ini? Belum kelihatan. Bentar, saya setting dulu. Oke, saya screenshot yang halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya di perkuliahan kita sore hari ini. Silakan dikerjakan dulu tugasnya. Pengumpulannya kapan? Fleksibel aja sama saya, mungkin bisa seminggu, bisa 2 minggu. Silakan, yang penting dikerjakan dulu aja. Untuk yang sedang bekerja, semangat bekerjanya. Silakan layani pasien dengan baik dan utamakan pasiennya dulu dibandingkan perkuliahan. Oke, sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya.
Tetap semangat teman-teman, sehat dan sukses selalu buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sore, wabarakatuh. terima kasih Pak. Pak, terima kasih. Semangat ya. Pak. Terima kasih. Selamat malam. Malam Pak. Di sini sore ya. Oke. Ngapain coba? Ngapain lu?